Jika ada perkataan seperti ini, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Kita harus bersikap bagaimana? Sudah sholat kok tetap salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Maba'dah, kembali lagi bersama Gembel Sarongan Official. Jadi agama itu bertahap. Jadi agama yang namanya bertahap itu ya sama seperti manusia. Manusia itu dilahirkan enggak langsung tua, tapi dari bayi dahulu. Asupan makanannya pun juga mulai dari ASI, MPASI, dan mulai mengenal makanan dan sebagainya, dan akhirnya bisa beli sendiri, dan akhirnya merasakan bahwasanya makanan yang seperti ini bikin sakit perut dan sebagainya. Lah ini ada tahapnya. Agama pun juga seperti itu, ya. Orang yang baru masuk Islam, ya, itu belum harus melakukan kewajiban yang sesempurna orang yang sudah masuk Islam sudah lama. Contoh ya, baru masuk Islam, kamu harus tunaikan sholat, harus bisa. Ya emang harus bisa, tetapi kalau dituntut seperti itu terlalu berat, nantinya malah merasa bahwasanya Islam itu sangatlah berat. Ya awal-awal itu sholat maghrib dululah, ngisya dululah, dan sebagainya. Nah di sini juga ada kisahnya seorang yang bertobat, ya. Orang yang bertobat itu ingin bertobat tapi tidak ingin melakukan sholat. Ya, suatu ketika dirinya itu kan sowan kepada kiai di sana, Pak Kiai, saya mau tobat, tetapi saya nggak mau sholat, apa boleh? Nah, sebelum ke kiai itu kan si orang tersebut kan masuk Islam tapi melalui perantara orang-orang, ya, bukan melalui perantara kiai ini tersebut. Nah, orang-orang sebelum kiai ini menjawab, oh ya enggak, kalau masuk Islam itu harus sholat, pokoknya harus semuanya itu mengharuskan bahwasanya sholat itu wajib. Ya emang wajib, tapi nggak gitu juga caranya. Akhirnya orang ini nggak mantep, pindah ke orang lain, akhirnya ketemulah sama kiai ini. Pak Kiai, saya mau masuk Islam tapi kalau nggak sholat gimana? Oh nggak apa-apa, yang penting syaratnya kamu setiap masuk waktu sholat kamu ke masjid. Nggak usah sholat nggak apa-apa, tugasmu hanya memukul kentongan dan beduk, seperti itu aja. Nah, setiap hari seperti itu, tapi kan lama-lama dirinya itu malu karena sering nutuk itu kentongan dan beduk, sedangkan beduknya itu berada di tengah-tengah masjid. Jadi jamaahnya itu softnya sering sampai ke belakang, dan akhirnya karena di situ sering sering mukulin kentong sama beduk, dirinya itu diam. Belakangnya itu banyak orang sholat, lama-lama malu dan akhirnya mau menunaikan sholat secara sendirinya, seperti itu. Jadi agama itu bertahap. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya jilbab itu tidak wajib. Nah, itu bagi saya itu merupakan tahapan agama, karena orang yang baru masuk Islam itu nggak harus langsung berhijab. Berawal dulu dari hati yang dirubah, terus bicara yang dirubah, terus yang sebelumnya itu tidak diperbolehkan menjadi yang sebelumnya itu diperbolehkan menjadi tidak diperbolehkan dan sebagainya. Itu mulai dari awal menjadi dari pelan-pelan. Jadi agama itu datang juga bukan langsung semua harus dilakukan kayak seperti itu. Karena Rasulullah juga diperintah oleh Allah melalui dakwah yang secara sir, yaitu secara yang pelan-pelan, rumah ke rumah. Lalu setelah Islam itu menyebar luas, baru Allah merintahkan untuk dakwah secara jahar atau terang benderang. Seperti itulah agama. Jadi agama itu sebenarnya asik. Hanya orang-orang yang merasa bahwasanya agama itu adalah tekanan, bahwa merasa seperti itu bahwasanya orang itu belum memahami agama secara enak, ya, seperti itu. Jadi hanya memandang bahwasanya sudut pandangnya itu cuma segitu-gitu aja, cuma dari sana aja, padahal sudut pandang agama Islam itu sangatlah luas. Makanya terlahirlah ada Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, terus imam-imam sebelum mereka
itu terlahir karena sudut pandang agama Islam itu sangatlah luas. Para sahabat pun punya pandangan masing-masing dalam memandang hadis, memandang Al-Quran, dan melahirkanlah banyak beberapa kol-kol yang dimana itu mempermudah kita untuk melakukan agama tersebut. Nah, maka dari itu, di sini kan juga ada ya yang namanya sholat. Sholat itu kan hukumnya fardu, wajib, harus dilakukan bagi orang yang beragama Muslim. Nah, jika ada perkataan seperti ini, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Kita harus bersikap bagaimana? Sudah sholat kok tetap salah, ya, tetap celakalah bagi orang yang sholat. Itu pun ada di Al-Quran, ya. Fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sholatnya itu lupa. Maksudnya gimana? Sudah sholat tetapi lupa, sholatnya itu pikirannya kemana-mana, memikirkan yang tidak seharusnya dipikirkan, yang seharusnya harus fokus kepada Allah malah tidak fokus kepada Allah. Nah, itu gimana ya seperti itu? Nah, pokoknya ini saya katakan bahwasanya itu agama bertahap, ya. Pertama itu disuruh untuk masuk Islam dulu disuruh sholat. Setelah sholat harus khusyuk. Pokoknya manusia itu bertahap, nggak langsung sholat itu, nggak harus manusia harus orang yang belum Islam langsung harus Islam, langsung Islamnya langsung harus sholatnya harus khusyuk dan sebagainya, nggak seperti itu. Nah, makanya dari awal, untuk tahap awal, tahap pemula, sholat itu apa? Yang penting sholat aja. Entah itu nantinya khusyuk atau tidak, ikhlas atau tidak, entah niatnya itu sholat itu karena apa? Karena Allah, tapi karena takut kepada siapa, guru, mertua dan sebagainya, itu dipaksa aja nggak apa-apa. Yang penting sholat, karena itu tahapan untuk yang awal, tahapan pemula. Nah, tahapan pemula. Jadi untuk tahapan pemula ya nggak masalah, sholatlah, ya. Pokoknya selagi masih mampu untuk sholat, lakukanlah sholat, walaupun rasanya tidak ikhlas dan sebagainya. Nah, karena agama itu bertahap. Fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun, itu untuk orang yang kelasnya kelas tinggi, ya, kelas tasawuf, kelas kakap, orang yang ibadahnya banyak, ibadahnya sudah bisa khusyuk. Maka pendapat yang seperti itu harus dipakai. Tapi untuk orang-orang pemula maka harus tenang saja, ya. Fawailul musallin, ya, celaka bagi orang yang sholat. Itu pendapat yang bukan pendapat ini, qaul seperti ini itu digunakan untuk orang-orang yang di atas sana. Kalau kelas seperti saya, ya kelas ya sholatnya dipaksa-paksa, yang penting bagaimana caranya sholat, seperti itu aja. Nah, agama itu bertahap. Bagaimana caranya kita seumpama kita akan berdakwah di dunia, ya, kok di dunia, kita berdakwah di dunia umum, ya, kita berdakwah di dunia umum, kita katakan fawailil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Nanti orang-orang yang baru mengenal Islam, baru mencintai agama Islam dikatakan seperti itu, makanya berpikiran seperti ini, buat apa sih sholat kalau sudah sholat kok malah celaka seperti itu, apalagi kok sampai masuk neraka gara-gara sholatnya nggak khusyuk, gara-gara sholatnya nggak ikhlas dan sebagainya. Nah, makanya itu kita harus memporsikan apa yang menjadi porsinya. Kalau porsinya anak-anak itu makanannya ya apa, makanannya ASI, terus MPASI dan sebagainya, itu bertahap. Nggak harus awal langsung dikasih sambal berlayar, kan nggak mungkin. Nah, Islam juga seperti itu. Makanya posisikanlah kita dan posisikanlah agama seperti ya halnya itu manusia baru lahir seperti apa, seperti itu. Posisikanlah dalil sesuai ala kadarnya. Bukan berarti kita enak-enakan memakai apa yang enak aja, ya. Jadi kita pakai pendapat yang paling enak kita gunakan, enggak seperti itu. Jadi kita gunakan pendapat yang sesuai dengan kadar kita, seperti itu. Jadi kalau seumpama kita Imam Syafi'i, ya kita gunakan pendapat kol-kolnya Imam Syafi'i. Seumpama kita mazhab Maliki, kita gunakan kol-kol mazhab Maliki. Ketika berbenturan di sini dalam keadaan terpepet, terpojok dan harus menggunakan pendapat yang lain, selama masih 4 mazhab gunakanlah, nggak masalah. Tetapi itu dengan syarat harus dalam keadaan sudah kepepet. Ya, contoh seperti haji. Ya, haji atau umroh itu kan tawaf. Tawaf kalau pakai qaulnya Imam Syafi'i, kita akan selalu batal karena sering bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Ya, kalau sering bersentuhan seperti itu,
maka hukumnya gimana? Ya batal, maka tawafnya jadi tidak sah seperti itu. Makanya boleh taklid kepada imam yang lain seperti itu ya. Maka yang sebenarnya agama Islam itu sungguh sudut pandangnya itu sungguh sangat luas, sungguh sangat asyik ketika kita mau mempelajarinya, kita mau konsultasi dengan para ulama, kita bisa konsultasi dengan para teman-teman kita yang memahami agama secara penuh seperti itu. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.